Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Nisa, NIM 32, Prodi Teknologi Industri Pertanian kelas A. Saya ingin menyampaikan sebuah resume tentang macam-macam proses pemisahan. Pemisahan itu sendiri dalam kimia adalah untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran senyawa kimia. Sebagai besar senyawa kimia ditemukan di alam dalam keadaan yang tidak murni. Pemisahan memiliki 5 teknik, yaitu sentrifugasi, filtrasi, pengayakan, destilasi, dan kristalisasi. Teknik sentrifugasi yaitu metode yang mempercepat proses pengendapan dengan memberi gaya sentrifugasi pada partikel-partikelnya. Secara umum, sentrifugasi adalah proses pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifugasi sebagai driving force. Pemisahan dapat dilakukan terhadap fase padat, cair, tersuspensi maupun campuran berfase cairan-cairan. Semakin besar perbedaan rapat massa dari kedua cairan, semakin mudah dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Semakin mudah dipisahkan yang dimaksud adalah semakin kecil energi yang diperlukan untuk proses pemisahan. Dua cairan yang dipisahkan dengan metode sentrifugasi biasanya berbentuk dua fase cair yang teremulsi. Contoh dari teknik sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan susu kedelai. Proses penyaringan atau filtrasi adalah proses penyaringan yang digunakan untuk menyimpan campuran zat tersusun cairan dan padatan. Proses penyaringan dilakukan dengan menuang cairan ke atas kertas saringan dari sebuah corong kertas. Contoh teknik filtrasi atau penyaringan yaitu pada penyejuk ruangan atau AC, dan juga pada filtrasi di industri. Untuk limbah cair itu menggunakan filtrasi kompleks. Pengayakan adalah proses pemisahan secara mekanik berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Pengayakan paling sering menggunakan alat yang bernama mesh atau ayakan. Contoh pada pemisahan pasir dan kerikil. Destilasi, metode pemisahan bahan kimia berdasarkan acuan pada kecepatan atau permudahan menguap bahan. Dalam destilasi, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentukan cair. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sedangkan zat yang memiliki titik didih lebih tinggi akan mengembun dan akan menguap telah mencapai titik didihnya. Contoh dalam memperoleh bensin dari campuran antara lain dan bensin, dan memperoleh air murni dari campuran air yang sudah terkontaminasi zat padat yang larut di dalamnya. Yang terakhir, kristalisasi adalah pemisahan partikel zat padat yang terlarut di suatu larutan. Ketika zat padat ini menjadi kristal, pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan.
sehingga terbentuk kristal dari zat terlarut. Contoh dari teknik kristalisasi adalah pemurnian garam dan pembuatan salju. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang macam-macam proses pemisahan. Bila mana ada salah dari ucapan dan tindakan saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.